Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Dinda Aryati selaku moderator dari kelompok 1 bersama keenam teman saya, yaitu yang pertama ada Nur Aini Kusmawati, Nerliana, Asnat Clara, Kartika Chandra, Amalia Putri, Aprilia Indah, dan saya sendiri Syarifah Dinda Aryati akan menjelaskan materi tentang sekolah sebagai sistem sosial. Untuk materinya yaitu ada pengertian sekolah, yang kedua ada pengertian sistem sosial, yang ketiga ada sekolah sebagai organisasi belajar, dan yang keempat ada elemen kunci sistem sosial sekolah. Selanjutnya ada pengertian sekolah yang akan dibacakan oleh Aprilia. Kepada Aprilia dipersilakan. Terima kasih moderator. Pengertian sekolah. Kata sekolah berasal dari bahasa Latin yaitu skol, sekolah, skolae, atau sekolah yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang. Di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang moral atau budi pekerti dan estetika atau seni. Baik, terima kasih Aprilia. Untuk selanjutnya pengertian sistem sosial akan dibacakan oleh Asnat Clara. Pada Asnat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sistem sosial merupakan sebuah sistem yang terbuka. Sekolah dipengaruhi oleh pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah, politik, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Sistem sosial terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantungan sama lain, yang di dalamnya karakteristik dan kegiatan yang dilakukan berkontribusi dan menerima dari seluruhnya. Contohnya, pada saat kepala sekolah menghadapi tuntunan orang tua, maka yang dipengaruhi tidak hanya kepala sekolah, tetapi juga guru-guru dan siswa-siswa. Sekolah sebagai sistem sosial terdiri dari kumpulan orang-orang di mana guru-guru bertindak berdasarkan kebutuhan, keyakinan, dan tujuan atau motivasi sesuai dengan peranannya. Sistem sosial berorientasi pada tujuan sentral, dan tujuan sentral dari setiap sistem sekolah adalah persiapan siswa-siswanya. Sistem sosial bersifat struktural, yang sistem sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Adapun karakteristik dari sistem sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem terbuka. Yang kedua, interdependensi. Yang ketiga, kumpulan orang-orang. Yang keempat, berorientasi pada tujuan. Yang kelima, struktural. Yang keenam, normatif. Yang ketujuh, memiliki sanksi. Yang kedelapan, politis. Yang kesembilan, kultur yang berbeda. Yang ke-10 konseptual dan relatif, dan yang terakhir yaitu organisasi formal. Baik, terima kasih Asnat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Nerliana. Kepada Nerliana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Elemen-elemen utama dari sistem sosial itu struktur didefinisikan dalam hal pengharapan birokrasi formal yang dirancang dan diorganisasikan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Individu dipandang dari segi kebutuhannya, tujuannya, keyakinannya, dan pemahaman kognitifnya mengenai peran kerjanya. Individu memberikan energi dan kapasitas untuk mencapai tujuan organisasi. Kebudayaan adalah orientasi kerja yang dibagi di antara partisipan yang memberikan organisasi tersebut identitas khusus.
Politik adalah sistem hubungan kekuasaan informal yang muncul untuk menahan sistem kontrol yang lain. Seluruh elemen dan interaksi di dalam sistem dibatasi oleh karakter teknis atau kegiatan belajar mengajar dan lingkungan karena sistem bersifat terbuka. Baik, terima kasih Mariana. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kartika. Kepada Kartika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Hubungan kongruensi. Sebuah sekolah dapat dianggap sebagai serangkaian elemen, individu, struktur, kebudayaan, dan politik. Perilaku di dalam organisasi merupakan fungsi dari elemen-elemen tersebut. Dengan demikian, perilaku organisasi merupakan hasil dari hubungan dinamis di antara elemen-elemen tersebut. Secara khusus, perilaku adalah fungsi interaksi dari struktur, individu, kebudayaan, dan politik yang dibatasi oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam usaha memahami dan memprediksi perilaku di sekolah, merupakan hal yang penting untuk melihat interaksi-interaksi yang terjadi berkaitan dengan keharmonisan. Baik, terima kasih kepada Kartika. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia. Kepada Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada lingkungan. Model sistem sosial yang ditunjukkan pada gambar 2.3 memiliki mekanisme umpan balik internal dan eksternal. Struktur sekolah formal dan kelompok informal berusaha untuk memengaruhi perilaku individu. Umpan balik memberikan informasi kepada individu mengenai struktur birokrasi dan organisasi informal memandang perilaku individu tersebut. Walaupun birokrasi memiliki mekanisme formal dan mekanisme informal kelompok kerja, keduanya memiliki proses umpan balik internal. Baik, terima kasih kepada Amelia. Selanjutnya, sekolah sebagai organisasi belajar akan dibacakan oleh Nur Aini. Kepada Nur Aini, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekolah merupakan organisasi pelayanan yang didedikasikan untuk kegiatan belajar mengajar. Tujuan akhir sekolah adalah pembelajaran siswa. Sekolah merupakan organisasi belajar yang menempatkan partisipan-partisipan untuk secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan dan mencapai, di mana pola berpikir yang baru dikembangkan dan di mana organisasi mengembangkan kapasitasnya untuk melakukan inovasi dan pemecahan masalah. Jika sekolah akan menjadi organisasi belajar yang efektif, sekolah tersebut harus mencari cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan struktur yang secara terus-menerus mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan adaptasi organisasi. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan dan iklim organisasi yang terbuka, kolaboratif, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, menarik individu yang berhasil dan terbuka terhadap perubahan. Dan yang terakhir, mencegah politik ilegal dan kejam dari kesalahan penempatan kegiatan belajar mengajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang sekolah sebagai sistem sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.